Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Saya berharap di bulan Desember ini Tuhan terus memelihara kita dengan kekuatan, dengan kasih-Nya dan juga dengan anugerah-Nya. Satu bulan yang penuh dengan sukacita dalam kita menyambut peristiwa kelahiran Sang Putra Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini biarlah kita siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan dan menerima lawatan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama berkumpul meskipun secara online, tapi kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak, oleh waktu maupun juga oleh tempat. Dan hari ini kami berdoa, kami membuka seluruh keberadaan kami untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan, dan juga kami ingin memanfaatkan waktu ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita siapkan hati untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom, selamat datang di Gereja Oikos Online. Mari sama-sama kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Let's sing. 1, 2, 3, 4. Mari sama-sama katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Mari terus bersuka cita dan kita dengarkan firman Tuhan. God bless you.
Kekecewaan. Setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan. Ada suami yang dikecewakan oleh sang istri, ada juga istri yang dikecewakan oleh suami, ada juga orang tua yang dikecewakan oleh anak-anak, atau sebaliknya anak-anak kecewa dengan orang tua. Dan selama kita hidup, kita tidak pernah bisa lepas dari kekecewaan demi kekecewaan. Tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi kekecewaan itu, dan apa kata firman Tuhan untuk kita keluar dari rasa kecewa atau rasa yang menyakitkan itu? Baiklah, simak acara ini, simak firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Ibu Ruth Julia, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Buka hati dan buka pikiran saudara, dan kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom, jemaat Oikos Online Church. Saya sangat diberkati bahwa hari ini kita bisa ketemu lagi. Saya ingat satu kata-kata hamba Tuhan yang termasuk hamba Tuhan yang saya sangat kagumin, namanya Kathryn Kuhlman. Saudara, dia itu adalah hamba Tuhan yang dipakai luar biasa ya. Begitu banyak kesembuhan terjadi di dalam KKR yang beliau selenggarakan. Nah, dia tuh menceritakan begini, kalau ada satu orang yang berlutut, dia bilang begini, kalau ada satu orang aja lagi berlutut menyembah Tuhan, itu seluruh kerajaan neraka akan dikerahkan untuk menghentikan orang itu. Nah, tapi dia juga menyebutkan nih, kalau ada satu kesalahan atau satu lubang yang paling gampang diincar oleh iblis untuk hancurkan kehidupan seorang anak Tuhan, adalah yang namanya kekecewaan. Nah, hari ini saya ingin sharing mengenai kekecewaan saudara. Saudara, ada seseorang yang namanya Ahitofel. Nah, mungkin saudara jarang mendengar nama ini. Kalau saudara ingat cerita Daud, bagaimana dia menjadi raja yang hebat, bagaimana dia menjadi raja yang besar luar biasa. Nah, banyak orang bilang begini, kunci kesuksesan atau dibalik seorang pria yang hebat, ada wanita yang hebat, ada yang bilang begitu. Tetapi kejayaan dari seorang raja yang bernama Daud ternyata bukan karena pengaruh seorang wanita, bukan karena pengaruh figur perempuan, tetapi karena seorang pria justru, yaitu yang menjadi penasihatnya dia. Namanya Ahitofel. Jadi Ahitofel ini adalah penasihat Daud yang membawa Daud itu boleh dibilang dia yang paling banyak berpengaruh, membawa Daud sampai menjadi raja yang hebat. Kerajaannya mencapai puncak kejayaan yang luar biasa. Itu karena influence atau pengaruh dari seorang pria yang bernama Ahitofel. Bahkan salah satu Alkitab menuliskan bahwa dalam kitab Mazmur seringkali diceritakan tentang sahabat baiknya Daud. Nah, banyak dari kita berpikir sahabat baiknya Daud ini adalah Yonatan, tapi ternyata sebetulnya bukan, melainkan Ahitofel. Nah, saya mau ajak Anda lihat, Ahitofel ini bukan sembarang penasehat, tapi dia penasehat yang sangat diurapi, yang sangat powerful. Kalau Ahitofel hidup zaman sekarang, waduh saudara dan saya pasti akan menjadi orang-orang yang sukses nih kalau didampingi seorang penasehat yang namanya Ahitofel. Bayangin gimana ndak hebat. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 kita bisa lihat. 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Dituliskan begini loh. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Perhatikan ini kalimatnya. Nasihat yang diberikan oleh Ahitofel itu sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Berarti kualitas nasihatnya Ahitofel itu sama dengan kualitas nasihat dari Tuhan sendiri. Berarti nasihatnya manjur banget, hebat banget. Bayangkan kalau saudara punya perusahaan, lalu didampingi penasehat kayak Ahitofel, yang nasihatnya kualitasnya sama dengan petunjuk dari Tuhan sendiri. Nggak mungkin saudara nggak akan sukses, nggak mungkin saudara nggak akan berhasil. Nah, inilah salah satu orang hebat yang mendampingi Daud, saudara.
yang membawa Daud pada kerajaan yang luar biasa. Terus kemudian kita melihat begini, kenapa Ahitofel itu sampai membenci Daud. Nah, tapi sebelum itu saya mau singkat cerita dulu. Jadi Ahitofel ini kemudian berontak, meninggalkan Daud, lalu dia mengikut kubunya Absalom. Jadi Absalom itu kepahitan sama bapaknya, lalu dia berontak dan dia membuat pasukan sendiri. Lalu Ahitofel ini menyeberang mengikuti Absalom. Nah, pada waktu dia mengikuti Absalom, ada dua nasihat besar yang dituliskan di dalam 2 Samuel 16 ini. Ada dua nasihat besar yang diberikan oleh Ahitofel kepada Absalom untuk menghancurkan Daud. Salah satu nasihatnya adalah dia bilang sama Absalom, permisi bicara, suruh hampirin gundik-gundik ayahnya. Jadi suruh hampirin gundik-gundik ayahnya untuk bikin, istilahnya untuk mempermalukan Daud di depan mata seluruh rakyat. Lalu nasihat Ahitofel yang kedua ke Absalom adalah dia minta sama Absalom supaya Absalom memberi kepadanya 12.000 pasukan untuk menyerang Daud pada waktu malam. Nah, ini dituliskan dalam 2 Samuel pasal 17. Nah, bayangkan nasihat Ahitofel yang sama dengan petunjuk dari Tuhan, ini kalau dijalankan, habis sudah Daud dan seluruh kerajaannya, saudara. Tapi untungnya Tuhan memang menjagai Daud. Namun yang saya ingin ceritakan, kenapa sih Ahitofel itu sampai membenci Daud begitu dalam? Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat siapakah sebetulnya Ahitofel ini. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Di sini mengenai silsilah ya. Elifelet anak Ahasbai orang Maka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi Ahitofel ini punya anak laki-laki, salah satunya namanya Eliam. Nah, siapa Eliam? Saya ajak saudara mundur sejenak dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Lihat nih ya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, Batsheba. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Batsheba binti Eliam. Nah, saudara ingat tadi ya, Eliam adalah anak Ahitofel. Batsheba binti Eliam berarti Batsheba adalah cucu dari Ahitofel. Nah, inilah akar permasalahan kenapa Ahitofel itu kepahitan sama Daud. Anda bayangkan, dia punya cucu Batsheba. Alkitab dengan jelas menuliskan istri Uria, jadi suaminya Batsheba namanya Uria, orang Het, jadi bukan orang Israel. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama tentang beberapa nama bangsa yang dalam tanda kutip di blacklist oleh Tuhan, orang Israel tidak boleh mengawin dengan mereka. Salah satunya adalah bangsa Het. Anda bayangkan bagaimana Batsheba, cucu dari Ahitofel, kok bisa sampai dinikahkan dengan orang Het? Karena ceritanya begini, saudara. Daud ini melihat Uria itu satu istilahnya satu tentara yang hebat banget. Nah, pada zaman dulu adalah biasa bagi seorang raja kalau dia mau mempropose atau melamar seorang yang hebat, pasti ada dalam tanda kutip entertain untuk mancing dong. Nah, untuk mendapatkan Uria, Daud memakai cucu dari Ahitofel untuk dipakai sebagai pemancing buat menarik Uria untuk mau gabung dengan Daud. Itu awal ceritanya. Ketika sudah di titik itu, saya merasakan begini.
sebagai seorang engkong nih ya, yang Ahitofel itu adalah keluarga yang istilahnya keluarga yang saleh juga sebetulnya. Dia merasa, kok tega ya sahabatku sendiri untuk ngasihkan cucuku seperti kayak barang untuk mendapatkan tentara hebat. Tetapi mungkin pada titik awal Ahitofel mengizinkan, karena bagaimanapun di awal-awal perintisan dari kerajaan Daud, mereka melakukan banyak strategi. Nah, berawal dari itu sudah ada, saya yakin itu sudah ada rasa disrespect, rasa mulai nggak respect sama Daud. Tetapi mungkin Ahitofel berusaha untuk memendam. Berjalan dengan waktu, ternyata Daud jatuh cinta nih. Bukan jatuh cinta dulu, ternyata Daud memperkosa Batsheba. Setelah memperkosa, Daud itu membunuh suaminya. Saudara ingat waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Alkitab tidak menceritakan bahwa Daud itu ditegur 4 mata. Jadi ada kemungkinan besar bahwa Daud itu ditegur di depan banyak orang. Nah, Anda bayangkan apa yang terjadi pada Daud dengan Batsheba. Ahitofel akhirnya tahu semua. Bagaimana triknya dia. Udah diperkosa, habis itu dia ditrik supaya Uria tuh balik pulang untuk bisa tidur, supaya hamilnya tidak ketahuan kalau itu karena Daud. Lalu akhirnya ternyata dibunuh juga karena gagal planningnya. Anda bayangkan sebagai seorang kakek, akhirnya saya merasakan titik kesabaran Ahitofel terganggu juga. Mungkin dia marah, dia sangat sakit hati dengan Daud. Karena merasa dia tidak honor, dia tidak hormatin keluarganya. Dia bikin keluarganya jadi mainan. Dia bikin cucunya jadi alat untuk kepentingan politik, untuk nafsunya Daud, untuk istilahnya bahasanya tuh terserah Daud maunya apa, jadi buat mainan. Dan disitulah awal yang kemudian tambah numpuk, dipendem sampai akhirnya pahit hati. Itu ceritanya Ahitofel. Makanya ketika Absalom berontak, Ahitofel menganggap bahwa itu kesempatannya dia untuk balas dendam. Dia keluar, dia melawan Daud, dan dia merencanakan untuk hancurkan Daud. Saudara, singkat cerita, bagaimanapun Tuhan pernah berjanji kepada Daud akan selalu melindungi Daud seumur hidupnya. Tuhan tidak akan mengizinkan Daud untuk dihancurkan. Akhirnya Tuhan membuat sedemikian, nasihat Ahitofel itu ditolak oleh Absalom. Jadi nggak jadi mengirimkan 12.000 pasukan untuk bunuh Daud. Nah, tapi kita tahu akhir ceritanya. Ternyata Anda tahu matinya Ahitofel mengenaskan. Matinya Ahitofel itu begini, saudara. Jadi ketika dia nasihatnya ditolak oleh Absalom, dia pulang, dia lalu bunuh diri. Dia merasa nasihatnya sudah nggak dihormatin lagi. Dia mungkin merasa bahwa hidupnya sudah nggak ada harganya, sudah nggak ada respect. Dia ikut Absalom, dia berharap dia bisa dapat respect, nggak dapat juga. Dia mati bunuh diri, mengenaskan. Nasib orang yang sangat diurapi, nasib orang yang hebat seperti sekelas Ahitofel, akhirnya mengenaskan ujungnya. Bayangkan kalau Ahitofel itu kalau jadi penasihat itu gila banget, saudara, sangat diurapi, anointingnya tuh powerful banget. Tetapi nasibnya tragis. Apa yang kita bisa simpulkan dari kisah ini, saudara, adalah begini. Yang namanya kekecewaan, yang namanya kepahitan, saudara, ujung-ujungnya apapun yang kita sentuh dalam hidup saudara dan saya, ujung-ujungnya apapun yang kita kerjakan akan mandul, akan barren, akan mati. Selama kita menyimpan kebusukan, selama menyimpan kepahitan, apapun perjalanan hidup kita, kita akan menghalangi banyak blessing Tuhan. Kita akan menghalangi banyak breakthrough dari Tuhan. Jadi, saudara, beberapa hari yang lalu ada teman-teman yang bertanya, Bu, katanya janji Tuhan ya dan amin.
Tapi kenapa ya Bu, kok janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan saya? Saudara tahu, salah satu penghalang besar untuk penggenapan janji Tuhan adalah karena kepahitan. Satu contoh yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Saya sempat bagikan ini ke beberapa gereja beberapa waktu yang lalu. Cerita pada waktu Siklak dibakar habis. Cerita pada waktu Siklak dibakar habis. Di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-30. Saudara, ada sesuatu yang menarik. Ketika Siklak terbakar, saya mau ringkas ceritanya. Jadi gini, Daud itu lari dari pengejaran Saul. Lalu akhirnya Daud melamar kerja menjadi tentara bayaran bersama dengan 600 pasukan yang sudah dia terima, yang sudah dia kumpulkan sejak di Gua Adulam. Kemudian mereka sama-sama melamar kerja nih, ikut Raja Filistin namanya Raja Akis menjadi tentara bayaran. Diterimalah mereka, lalu Raja Akis menyediakan tempat yang namanya Siklak. Nah, kemudian satu kali Daud dan 600 pasukan mau diajak Raja Akis berperang, tapi di tengah jalan mereka ditolak, suruh balik pulang. Nah, ketika balik pulang ke Siklak, mereka kaget karena menemui Siklak telah terbakar habis dan istri serta anak-anak mereka semuanya ditawan oleh orang Amalek. Lalu 600 pasukan ini ngamuk sama Daud. Biasa saudara, ketika kita tuh lagi tertekan, kita pasti mencari kambing hitam untuk disalahkan. Kita mencari sesuatu untuk jadi sasaran amarah kita. Nah, mereka menyasarkan amarah mereka ke Daud. Mereka merasa nih gara-gara lu bawa kita nih, akhirnya semua anak kita, harta kita, semua istri kita ditawan. Jadi mereka begitu sakit hatinya, begitu menangis, sampai Alkitab menuliskan mereka sampai tidak kuat lagi menangis. Kemudian, singkat cerita, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebetulnya Daud bisa memilih untuk pahit hati. Daud bisa memilih untuk pahit hati, saudara. Tetapi yang luar biasa, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bangkitkan semangatnya, dia ajak lagi 600 pasukan untuk menyerang Amalek. Lalu mereka balik menyerang Amalek, dan Alkitab menuliskan mereka berhasil mengambil istri dan anak-anak mereka. Bahkan harta yang sudah diambil mereka bisa selamatkan semua, plus mereka masih mendapatkan bonus jarahan dari punyanya orang-orang Amalek. Kemudian yang menarik begini, di dalam 1 Samuel pasal 30, kalau Anda membaca dimulai ayat 26 sampai 31, Anda akan menemukan sebuah cerita di mana saking banyaknya nih jarahan-jarahan yang diperoleh oleh Daud dari kemenangan mengalahkan orang Amalek, Daud membagikan jarahan itu kepada tua-tua Yehuda. Tua-tua Yehuda. Nah, ini yang amazing, saudara. Siapakah tua-tua Yehuda? Tua-tua Yehuda ini adalah tua-tua yang menolak Daud. Jadi mereka adalah tua-tua yang tadinya menolak Daud. Mereka termasuk, istilahnya mereka termasuk dengan orang-orang Israel yang lain, mereka menolak Daud. Tetapi tua-tua Yehuda ini justru oleh Daud dikasih jarahan-jarahan yang luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan, ini loh yang kata Alkitab. Kita tuh seperti menaruh seperti menaruh bara api di atas kepala orang yang menyakitin kita. Nah, Daud memberikan jarahan-jarahan ini kepada tua-tua Yehuda. Tidak lama kemudian, 2 Samuel pasal yang kelima, Alkitab mengatakan Daud diangkat menjadi raja. Dan orang-orang yang mengangkat Daud menjadi raja antara lain adalah tua-tua Yehuda yang dulunya menolak. Kemudian setelah melihat Daud begitu baik, mereka mendapatkan jarahan, dapat bagian jatah nih. Mereka mulai melihat kehebatan Daud yang luar biasa mengalahkan orang Amalek. Orang-orang tua-tua Yehuda yang sama, yang tadi menolak dan tidak suka dengan Daud, mereka juga yang mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau saja Daud terus pahit hati, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Kalau Daud terus benci sama orang tua-tua di Yehuda, mungkin ini tidak akan terjadi. Saudara, kekecewaan akan menghalangi blessing Tuhan. Sebaliknya, pengampunan, kerendahan hati akan membawa saudara dan saya naik dan akan membawa kita melihat banyak blessing. Mungkin banyak dari saudara tanya, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa Tuhan belum juga turun tangan? Mari kita introspeksi.
Karena Alkitab berkata bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang lebar untuk menolong, mendengarkan doa saudara. Tapi yang menjadi pemisah, penghalang adalah karena dosa kita. Saudara, saya paling takut yang namanya nyimpen kepahitan. Karena saudara tahu orang yang nyimpen kepahitan itu benar-benar menghalangi blessing Tuhan. Saya ingat lagi satu cerita wanita yang diolok sama Tuhan menjadi seperti anjing. Anda ingat perempuan Sirofenisia menghampiri Tuhan. Tuhan bilang begini, nggak pantas kasih roti ke anjing. Tersinggung nih saudara. Kalau saya, mungkin kalau saudara juga, nggak pantas kasih roti ke anjing. Mungkin kita bilang begini, mau nolak ya nolak, tapi jangan kasar dong. Mau nolak ya nggak apa-apa, ngomong aja nggak mau, tapi jangan kasar dong. Katanya kamu ini Tuhan, katanya kamu ini Mesias, katanya kamu ini orang yang penuh belas kasihan. Mau nolak ya ngomong aja nggak mau, tapi nggak usah sampai kasar pakai anjing-anjing segala. Mungkin banyak dari saudara dan saya responnya seperti itu. Saudara, saya nggak tahu gimana ya. Selama 8 bulan lebih saya ke lockdown di Australia ini, di Perth ini, saya ini menemukan pada waktu ketemu jemaat-jemaat Indonesia nih ya, jemaat-jemaat Indonesia yang ada di Perth. Saya ini heran loh saudara, saya heran. Saya ini cuman batin gini, salah satu ciri dari jemaat-jemaat Indonesia di Perth ini, salah satu ciri nih, mohon maaf ya, yang tersinggung mohon maaf, tapi mungkin ini jadi bahan pertimbangan ya. Salah satu ciri yang saya temukan nih, nggak tahu kenapa ya, banyak sekali jemaat-jemaat Indonesia yang di Perth ini suka tersinggungan saudara. Nah bayangkan, entar nggak disapa sendiri, nggak disapa, kurang disapa, tersinggung. Entar makanannya nggak dihabisin, tersinggung, nggak enak ya. Yang lain kok dimakan, punya gue kok nggak dihabisin. Pokoknya gampang banget tersinggung. Saya nggak tahu kenapa ya saudara. Saya membayangkan perempuan Sirofenisia. Dia sebetulnya punya hak untuk tersinggung, tapi dia ajaib. Dia punya respon gini, iya Tuhan, aku memang anjing, tapi anjing pun butuh remah-remahmu Tuhan. Wow, kerendahan hati, berbesar hati. Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Ketika saudara punya hati yang besar, saat engkau disakiti, dengarkan, itu akan membuat Tuhan memberkati engkau lebih dahsyat lagi. Tapi ketika engkau membiarkan kekecewaan terus terkubur lama, apa yang kau sentuh, banyak area dalam kehidupan saudara dan saya tidak akan diberkati. Pada akhirnya akan mati. Jangan biarkan itu terjadi. Saya berdoa, miliki hati yang berbesar, miliki hati yang luas seperti samudra. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang anak muda begitu emosi, marah dengan orang tuanya. Dia datang kepada seorang yang bijak. Dia tanya, apa yang harus saya lakukan? Mereka orang tua saya, tapi saya sangat benci dengan mereka. Guru yang bijak ini memberikan sebuah nasihat begini. Dia ambil segenggam garam, lalu dia kasih percobaan. Dia taruh garam ini di segelas air. Taruh, lalu dia bilang, minum. Ah, nggak mau lah guru, ya pasti nggak enak lah. Coba minum. Dia minum, aduh saudara, kalau segenggam garam ditaruh dalam segelas air, Anda bisa tahu rasanya udah nggak cuman asin, campur pahit, campur asem, campur aneh pokok banget, sampai pekat banget. Dia sampai Setelah itu si guru ngambil segenggam garam lalu ditaruh di danau. Terus dia bilang, sekarang minum air danau. Lalu dia ambil, segar guru. Dia bilang, kepahitan, kekecewaan itu hanya segenggam garam. Yang membuat beda, apakah hatimu seperti segelas air atau sebuah danau? Saya berdoa, miliki hati seperti danau. Biarkan itu terbuang, biarkan itu go, sehingga engkau akan melahirkan kesegaran dan mengalami kesegaran dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Aku
Aku berdoa buat semua yang mendengarkan siaran ini. Ketika hari ini mereka sedang sakit Tuhan. Kalau mereka sedang mempunyai ganjelan dengan seseorang. Biar firman-Mu boleh mengingatkan. Hari ini boleh mengingatkan. Tuhan, bahwa kecewaan, kepahitan akan membuat apapun area dalam hidup kami tidak akan pernah bisa berbuah, apalagi diberkati. Tapi biarlah kami boleh memiliki hati yang seluas danau Tuhan untuk bisa let it go, sehingga kami akan tetap melihat kelimpahan, blessing, anugerah yang datang dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengambil putusan yang benar seperti Daud. Dan kami belajar dari kesalahan Ahitofel. Kami boleh berbesar hati untuk melepaskan forgiveness. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah berbicara kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat Ibu Pendeta Ruth Julia, Tuhan memberkati. Dan di akhir daripada perjumpaan kita ini, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan sampai jumpa, sampai kita bertemu kembali. Tuhan memberkati.